Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang similaritas dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Naila Fauziah dengan NIM 13056230008. Lalu ada saya sendiri, Marsha Salsabila Kertawijaya dengan NIM 13056230020. Lalu ada Nadira Hasna Maturbongs dengan NIM 13056230056. Lalu ada Cindy Fioni Luciana Simatupang dengan NIM 13056230026. Topik pembahasan pada kali ini ada yang pertama konsep similaritas, yang kedua pembuktian teorema, lalu yang ketiga rumus similaritas, lalu ada contoh dan latihan soal. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang konsep similaritas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai pasangan dua benda yang bangunnya itu sama, namun hanya besarnya yang berbeda. Mereka dikatakan saling sebangun atau similar, membawa dari satu gambar ke pasangannya, disebut memperbesar atau memperkecil ukuran. Dalam geometri sendiri itu dikenal pula bahwa dua persegi selalu saling sebangun, juga dua buah segitiga dengan sudut-sudut berpasangan saling sama disebut sebangun. Transformasi yang membawa bentuk ke bentuk lainnya yang sebangun disebut kesebangunan atau similaritas. Nah, ini kita bisa lihat di contoh gambarnya, itu ada persegi dengan bentuk yang sama, tapi diperbesar. Itu disebut similaritas. Sama juga dengan yang segitiga dengan sudut-sudut berpasangan yang saling sama, sebangun namun hanya diperkecil ukurannya. Terus selanjutnya kita akan ada definisi similaritas. Nah, suatu transformasi L dapat dikatakan suatu similaritas apabila terdapat bilangan positif K, K lebih dari 0. Sehingga untuk setiap pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan K dikali P dikali Q. Dengan P aksen itu adalah bayangan dari titik P dan Q aksen itu adalah bayangan dari titik Q. Nah, ini adalah titik P dan titik Q. Nah, P aksen ini adalah bayangan dari titik P dan Q aksen ini adalah bayangan dari titik Q. Nah, notes di sini P aksen sama dengan bayangan dari titik P. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pasangan dari P adalah P aksen dan bayangan dari Q adalah Q aksen. Terus kita lanjut ke teorema similaritas. Yang teorema pertama itu adalah similaritas adalah suatu kolineasi. Nah, notes di sini, kolineasi merupakan transformasi yang mempertahankan garis. Jadi, suatu transformasi itu bisa disebut sebagai kolineasi jika sebuah transformasi atau hasil transformasi sebuah garis itu akan berupa garis lagi. Nah, diketahui di sini kita ada G, yaitu adalah sebuah garis di elementer ruang 2 dan ada titik A dan titik B itu elementer dari garis G. Dan bayangan dari A itu adalah A aksen dan bayangan dari titik B itu adalah B aksen. Di mana A aksen dan B aksen itu elementer dari G aksen. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa similaritas itu merupakan sebuah koordinasi dengan bila apa namanya bayangan dari G adalah G aksen, bahwa G aksen ini adalah garis. Jadi garis G dan bayangan dari garis G itu adalah garis G aksen dan itu adalah sebuah garis juga. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan pembuktian dua arah, yang mana kita akan pertama akan membuktikan bahwa anggota pada garis G itu pasangannya berada pada bayangannya pasti berada pada garis G aksen. Nah, kita ini andaikan jika teoremanya itu salah. Jadi, andaikan tidak koliniasi. Jadi, kita ambil sebarang C sedemikian hingga pada eh, segitiga A aksen, B aksen, C aksen.
Nah, untuk yang pertama, karena kita pembuktian dua arah, kita akan membuktikan semua anggota pada garis G, pasangannya itu pasti berada pada garis G aksen. Nah, kita andaikan bahwa teoremanya itu salah. Jadi kita andaikan tidak koliniasi. Jadi kita ambil sembarang C, di sini kita taruh di sini, ambil titik C di garis G. Nah, karena kita andaikan kalau teoremanya salah, berarti garis C itu tidak berada pada titik G aksen. Jadi, demikian hingga pada segitiga A aksen B aksen C aksen berlaku teorema pada segitiga. Nah, kita diketahui bahwa teorema dari segitiga itu adalah A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari A aksen B aksen. Nah, lalu kita menggunakan dari definisi similaritas yang tadi udah dijelaskan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan K dikali P dikali Q dikali Q. Maka di sini kita ganti A aksen C aksennya itu menjadi K dikali A dikali C. Lalu kita ganti juga C aksen B aksen menjadi K dikali C dikali B. Sama juga dengan K dikali A B. Lalu kita kelompokkan jadi K dikali AC ditambah CB sama dengan K dikali AB. Lalu di sini itu kita bisa coret K-nya. Jadi kita mendapatkan hasil AC ditambah CB itu sama dengan AB. Nah, maka ABC itu dianggap sebuah segitiga. Namun, hal tersebut itu kontradiksi dengan AC plus CB. Nah, di sini kan kita tahu ya, di sini ada A, C, dan B. Nah, AC dan BC itu pasti hasilnya sama dengan AB, tidak lebih dari AB. Maka dari itu, kontradiksi. Jadi, yang merupakan sebuah garis, maka pengandaiannya itu salah. Lalu kita lanjut ke yang kedua, bahwa eh, G aksen, sebentar. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan pembuktian yang kedua bahwa semua anggota pada garis G aksen itu sama dengan G. Ya, pada garis G. Nah, sama seperti pembuktian tadi, andaikan tidak koliniasi. Jadi kita ambil sembarang C aksen di sini. Sedemikian hingga bayangan dari C aksen, maka C tidak terletak pada garis G dan terbentuk segitiga ABC. Nah, C-nya itu di sini karena tidak koliniasi. Nah, karena berlaku teorema segitiga, yakni AC plus CB sama dengan lebih dari AB. Nah, kita menggunakan definisi similaritas yang sama, maka kita ganti. Nah, di sini itu kan A aksen, C aksen sama dengan K dikali AC. Namun, kita misalkan berubah menjadi AC sama dengan 1/K dikali A aksen, C aksen. Nah, kita misalkan 1/K ini sama dengan H, agar lebih gampang. Jadi kita ganti di sini menjadi AC-nya menjadi H dikali A aksen, C aksen, CB menjadi H dikali C aksen, B aksen, lalu sama juga dengan H dikali A aksen, B aksen. Kita kelompokkan menjadi H dikali A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen lebih dari H dikali A aksen B aksen. Lalu di sini hasilnya menjadi A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen lebih dari A aksen B aksen. Maka ABC dianggap sebagai sebuah segitiga. Hal ini kontradiksi juga karena harusnya A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen, bukan lebih dari A aksen B aksen. Maka penggantiannya salah.
Oke, maka dari itu, karena kedua pengandaian salah, maka terbukti bahwa similaritas merupakan koliniasi dengan bayangan dari G adalah G aksen dan G aksen itu adalah sebuah garis. Baik, selanjutnya ada teorema 2, yaitu hasil kali similaritas. Hasil kali similaritas LK dan similaritas LM merupakan similaritas dengan faktor KM, yang artinya melakukan similaritas 2 kali sama dengan melakukan similaritas 1 kali dengan indeks atau skala yang pertama dikali dengan skala yang kedua, yang dilambangkan dengan LK dikali LM sama dengan LKM. Dapat dibuktikan bahwa bayangan A sama dengan A aksen, bayangan B sama dengan B aksen, hasilnya menjadi A aksen, B aksen sama dengan MAB. Lalu, bayangan dari A aksen sama dengan A double aksen, bayangan dari B aksen sama dengan B double aksen, yang menjadi A double aksen, B double aksen sama dengan K dikali A double aksen, B double aksen. Kemudian jadinya A double aksen, B double aksen sama dengan K dikali M dikali AB. A double aksen, B double aksen sama dengan KM AB. Yang dapat diartikan menjadi LKM dari A sama dengan A double aksen dan LKM dari B sama dengan B double aksen. Lalu ada teorema yang ketiga, yaitu similaritas mempertahankan besar sudut. Jadi kita di sini mengandaikan sebuah segitiga, ambil sembarang sudut, misalnya sudut ABC, yang akan dibuktikan bahwa sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Dari definisi similaritas diketahui bahwa bayangan A sama dengan A aksen, jadinya A aksen, B aksen sama dengan K dikali AB, lalu ada bayangan B sama dengan B aksen, kemudian B aksen, C aksen sama dengan K dikali BC, yang terakhir itu ada bayangan C sama dengan C aksen A aksen sama dengan K dikali CA. Dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya, sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan sudut ABC, atau M sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M sudut ABC. Next. Kemudian ada teorema 4, yaitu similaritas mempertahankan kesejajaran. Dapat dilihat diketahui garis G dan L elementer dari bidang R2, garis G sejajar dengan garis L, di mana bayangan G sama dengan G aksen dan bayangan dari garis L sama dengan L aksen. Kemudian buktikan bahwa G aksen sejajar dengan L aksen. Sini ambil sembarang dua garis, misalnya garis G, dan garis L, di mana garis G dan L itu sejajar. Kemudian ambil titik P di luar garis L, di luar garis G dan L, di mana dengan melalui titik P buat dua garis yang memotong garis G di titik A dan B. Ini titik A, titik B, serta memotong garis L di titik C dan D. Karena garis L dan G sejajar, maka untuk membuktikan teorema tersebut, L aksen dan G aksen harus sejajar pula. Next. Perhatikan segitiga PAB. Ini segitiga PAB.
di mana dan segitiga PCD. Segitiga PCD. Nah, sudut PAB itu sama dengan sudut PCD. Sudut PAPB sama dengan sudut CPD, dan sudut PBA sama dengan sudut PDC. Maka segitiga PAB itu sebangun dengan segitiga PCD, yang menghasilkan PA per PC sama dengan PB per PD sama dengan BA per DC. Berdasarkan teorema 1, yaitu kolineasi, maka K dikali P aksen A aksen per K dikali P aksen C aksen sama dengan K dikali P aksen B aksen per K dikali P aksen D aksen sama dengan K dikali B aksen A aksen per K dikali D aksen C aksen. Kita bagi K semuanya, maka hasil jadi P aksen A aksen per P aksen C aksen sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen sama dengan B aksen A aksen per D aksen C aksen. Maka didapatkan segitiga P aksen A aksen B aksen sama sebangun dengan segitiga P aksen C aksen D aksen, sehingga sudut P aksen A aksen B aksen sama dengan sehadap dengan sudut P aksen C aksen D aksen. Kemudian sudut A aksen P aksen B aksen itu sama dengan sudut C aksen P aksen D aksen. Sudut P aksen B aksen A aksen itu sehadap dengan sudut P aksen D aksen C aksen. Karena sudut sehadap pada garis G aksen dan L aksen, maka disimpulkan bahwa L aksen dan G aksen itu sejajar. Selanjutnya ada teorema 5, yaitu teorema akibat. Similaritas mempertahankan ketegaklurusan dua buah garis. Di sini ambil sembarang garis, di situ saya ambil garis K dan garis M. Dimisalkan dengan garis K dan M, ambil K tegak lurus M, sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Dengan pencerminan K adalah K aksen, dan pencerminan M adalah M aksen. Karena dua buah garis tegak lurus tadi membentuk suatu sudut, maka teorema 3 yang tadi sudah dijelaskan, yaitu similaritas mempertahankan besar sudut, berlaku. Karena sudut antara K dan M adalah 90 derajat, maka sudut antara K aksen dan M aksen juga 90 derajat. Maka K aksen tegak lurus terhadap M aksen, jadi similaritas mengawetkan ketegaklurusan dua buah garis terbukti. Selanjutnya ada dilatasi. Nah, dalam himpunan isometri itu ada transformasi yang menjadi sentral ialah pencerminan. Maka dalam himpunan similaritas ada transformasi khusus yang menjadi kunci, yaitu tarikan atau dilatasi. Dilatasi ini merupakan suatu similaritas. Faktor dilatasi merupakan faktor similaritas, serta hasil kali suatu tarikan dan isometri akan menghasilkan similaritas. Sebaliknya, setiap similaritas selalu dianggap sebagai hasil kali suatu tarikan dengan suatu isometri. Dilatasi yang berpusat di titik koordinat O atau 0,0 dengan faktor dilatasi K dilambangkan dengan dilatasi O, K. Sedangkan dilatasi yang berpusat di sembarang titik C atau titik C, A, B dengan faktor dilatasi K dilambangkan dengan dilatasi C, K atau dilatasi A, B, K. Next. Nah, di sini kita langsung aja apa sih itu dilatasi secara digambar. Yang pertama itu untuk keseluruhan itu berdasarkan nilai dari faktor dilatasi. Jadi faktor dilatasi itu bisa disebut dengan K. Nah, bayangan yang diperoleh dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu jika K lebih dari 1, maka bayangan terletak sepihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula dan diperbesar. Jadi, permisalannya seperti ini. Saya ada segitiga dari A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Ini itu segitiga awal.
jika K-nya itu 2, ini garis titik O. Nah, titik dari titik C tarik ke titik O, misalnya disebut dengan garis M. Garis B ke O itu M, dan garis A ke O itu P. Maka dari itu kita peroleh mendapatkan garis NMP. Nah, dengan K sama dengan 2, itu berarti N-nya 2, M-nya 2, P-nya 2. Atau N dikali 2, M dikali 2, P dikali 2. Alias garis N ini dikali 2 ke sini. Jadi jarak dari C ke O dikali 2 ke sini. Maka dari itu diperoleh A aksen, B aksen, C aksen. Hasil dari N, 2N, 2M, dan 2P. Itu apabila K-nya 2. Sedangkan bagaimana dengan K sama dengan setengah? K sama dengan setengah berarti jika tadi di sini garis N, setengah dari N itu berarti di sini. Sama seperti garis M juga, setengahnya di sini. Garis ke A atau garis P sama dengan setengahnya itu di sini. Jadi, setengah N itu tengah-tengah di garis N, atau setengah M dan juga setengah P. Jadi setiap garisnya itu dibagi 2, karena jika K-nya setengah berarti antar jarak dari sini itu dibagi 2. Nah, kalau K-nya itu 2, segitiganya menjadi lebih besar. Karena garisnya ini dikali 2. Sedangkan kalau K-nya itu setengah, segitiganya itu mengecil. Karena garis N ini atau garis M, garis P itu dibagi 2. Nah, jika K lebih dari 1, maka bayangan terletak sepihak dari pusat dilatasi. Alias, bangunannya itu lebih besar, tetapi tetap sepihak, atau dia tidak berubah tempat. Yang sebenarnya tuh masih bentuknya masih sama, cuma beda tempat aja. Sedangkan kalau K sama dengan setengah, itu lebih kecil, tetap sepihak, cuma beda ukuran. Yang kedua, itu jika 0 kurang dari K, lalu K kurang dari 1, maka bayangan terletak sepihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula dan diperkecil. Itu yang artinya seperti K sama dengan setengah. Lalu yang ketiga, jika K lebih dari min 1, kurang dari 0, maka bayangannya terbalik dan berlawanan pihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula diperkecil. Jadi, seperti yang tadi, mirip, bedanya dia ke arah berbalikan. Lalu yang keempat, jika K kurang dari min 1, maka bayangan terbalik dan berlawanan pihak dari pusat dilatasi dengan bangun mula-mula diperbesar. Jadi segitiga awalnya ukurannya segini, ini segitiga awal, lalu yang di nomor 4 itu permisalan, misalnya itu K sama dengan min 2. Itu segitiganya lebih besar, tapi dia menjadi berlawanan. Gitu. Next slide. Nah, ini coba kita kerjakan dengan rumus dilatasi.
Rumus yang pertama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini rumusnya itu A, X, Y dilatasi 0, K, lalu A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk secara matriks, itu ada yang ini rumusnya. Nah, itu tuh X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali dengan XY. Atau yang lebih simpel, ada X aksen sama dengan K dikali X, Y aksen sama dengan K dikali Y. Lalu yang kedua, itu ada dilatasi terhadap titik pusat MN. Rumusnya, yang ini, X aksen dikurang M, Y aksen dikurang N, sama dengan K0, 0K, dikali X min M, Y min N. Yang pertama, contoh yang pertama, itu kita gunakan rumus yang ini. Nah, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Cara penyelesaiannya itu pakai yang cara rumus matriks dulu. Yang rumus matriks itu berarti X aksen, Y aksen sama dengan di sini kan faktor skalanya 3. Sedangkan di rumus itu K0, 0K. Yang ini. Nah, berarti di sini K-nya itu diganti 3. Yang 0 tetap 0. Terus X-Y-nya kita ganti dengan 4,5. Jadi di sini titik A itu ini X, ini Y. Lalu kita hitung 3 kali 4 itu 12, 0 kali 4 0, jadi 12 tambah 0, 0 kali 5 itu 0, sedangkan 3 kali 5 itu 15. Maka 12 tambah 0, 0 tambah 15. Hasilnya 12 sama 15. Maka dari itu, X aksennya 12, Y aksennya itu 15. Itu diselesaikan dengan cara yang matriks. Coba kita kerjakan dengan cara yang lebih simpel. Di sini X aksen itu dikali K sama X. K-nya itu kan tadi faktor skala ya. Faktor skalanya itu 3. Maka dari itu 3 kali 4. Maka dari itu X aksen sama dengan 12. Dan juga yang Y aksen itu faktor skala dikali Y. Otomatis 3 dikali 5. Maka dari itu hasilnya 15. Hasilnya sama dengan cara yang matriks. A aksen diperoleh 12,15. Maka dari itu, next sebelumnya. Maka dari itu, A 4,5 didilatasi dengan titik O dengan faktor skala 3 diperoleh A aksen 12,15. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu persamaan similaritas. Di sini, similaritas atau kesebangunan merupakan komposisi dari suatu dilatasi dan isometri atau teorema kesebangunan. Oleh karena itu, persamaan kesebangunan akan kita turunkan dari komposisi tersebut. Untuk persamaan isometrinya, persamaan isometri T yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, Y, X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan AX min BY plus C, Y aksen sama dengan plus minus DX plus AY plus D, dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Di sini, untuk isometri langsung, dia bedanya itu kalau isometri langsung Y aksennya itu plus, dan isometri lawan itu Y aksennya minus.
Makanya di situ plus minus. Maka matriks T dapat ditulis juga sebagai A min B, C plus minus B plus minus A plus minus D, 0, 0, 1, dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Ini itu sebenarnya matriksnya 2 kali 3, cuman biar bentuknya matriks homogen, jadi kita tambahin 1 di belakangnya. Lalu untuk persamaan dilatasinya, dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalarnya R, yang memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X aksen, Y aksen, mempunyai persamaan X aksen sama dengan RX plus 0Y, dan Y aksen sama dengan 0X plus RY, maka matriksnya itu D sama dengan R0, 0R. Dan sama kayak tadi, kita nyatakan dalam bentuk ordo 3 kali 3, maka matriks D itu X0, 0, 0, R0, sorry, R0, 0, 0, R0, dan 0, 0, 1. Next. Jadi yang pertama, kita tentukan komposisi antara matriks dilatasi. Di sini kita ambil R00, 0R0, 001, dan kita ambil matriks isometri langsung. A min B C, BAD, 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, similaritas tadi kan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan isometri. Maka dapat ditulis S sama dengan DT sama dengan matriks D R00, 0R0, 001 dikalikan dengan matriks T yang tadi 0 min B, C, B, AD, 001. Maka didapat RA min RB, RA min RB, RC, RB, RA, RD, 001 dengan R kuadrat A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Karena T adalah matriks isometri langsung, maka similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas langsung. Misalkan DT P sama dengan P aksen dengan titik P X, Y dan titik P aksen X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas langsungnya adalah X aksen sama dengan RAX min RBY plus RC dan Y aksen sama dengan RBX plus RAY plus RD dengan R kuadrat A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Ini di sini kita misalkan P-nya itu sebagai RA dan Q itu sebagai RB, maka dapat ditulis juga X aksen sama dengan PX min QY plus C, dan Y aksennya QX plus PY plus D, dengan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan, tidak sama dengan 0. Next. Lalu untuk isometri lawan, kita ambil D-nya itu kayak tadi R00, 0R0, 001, dan matriks isometri lawannya itu ada A min B C, min B min A min D, 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Maka dapat ditulis juga S sama dengan DT sama dengan matriks D dikali matriks T, yaitu matriks D-nya R00, 0R0, 001 dikalikan dengan matriks T, A min B C, min B A min min B, sorry, min B, min A, min D, 001, hasil kalinya itu RA, min RB, RC, min RB, min RA, min RD, 001, dengan R kuadrat, A kuadrat, plus R kuadrat, B kuadrat, tidak sama dengan 0. Karena T adalah matriks isometri lawan, maka similaritasnya juga merupakan similaritas lawan. Misalkan DTP sama dengan P aksen, dan titik P itu X, Y, dan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas lawannya adalah X aksen sama dengan RAX min RBY plus RC, dan Y aksen sama dengan min RBY min RAY min RD. Dengan R kuadrat plus A kuadrat plus, dengan R kuadrat A kuadrat plus R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0, atau dapat juga ditulis dengan X kuadrat sama dengan PX min QY plus C, dan Y kuadrat, dan Y aksen sama dengan min QX min PY min D dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Di sini itu kita rubah RA sama RB-nya kayak tadi jadi P sama Q. Jadi
persamaan similaritas S yang mematakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan PX min QY plus C, dan Y aksennya itu adalah plus minus QY plus PY plus D dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0, dan matriksnya adalah matriks X matriks S yang isinya itu adalah P min Q C plus minus P, plus minus Q plus minus P plus minus D 001 dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Lalu untuk persamaan similaritas dengan dilatasi titik A, B itu ada sementara itu dilatasi dengan titik pusat A, B dan faktor skalarnya itu R yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan RX plus 0Y plus A buka kurung 1 min R tutup kurung, dan Y aksennya itu 0x plus RY plus B buka kurung 1 min R tutup kurung, sehingga matriksnya dapat ditulis dengan matriks D R0A dikalikan dalam kurung 1 min R, 0 RB dikalikan dalam kurung 1 min R, dan 001. Nah, ini kan untuk isometri langsung, maka kita punya T-nya itu yang plus. Lalu langsung kita kalikan aja, jadi S sama dengan DT sama dengan matriks D yang tadi dikalikan matriks T, R0A dikalikan dalam kurung 1 min R, 0 RB dikalikan 1 min R, 001 dikalikan dengan matriks T, itu ada A min B C, BAD 001. Maka didapat hasilnya adalah RA min RB, RC plus A kali 1 min R, RB, RA, RD plus B 1 min R, 001 dengan R kuadrat, A kuadrat plus R kuadrat, R kuadrat, A kuadrat plus R kuadrat, B kuadrat tidak sama dengan 0. Di sini kita misalkan lagi P-nya itu sebagai RA, Q sebagai RB, dan S itu sebagai RC plus A, buka kurung 1 min R tutup kurung, dan T-nya itu sebagai RD plus B, buka kurung 1 min R tutup kurung. Maka matriksnya dapat ditulis S sama dengan DT sama dengan P min QS, P min QS, QPT 001 dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Lanjut. Demikian juga T merupakan isometri lawan yang dilatasinya mempunyai pusat A, B, maka diperoleh matriks similaritas yang merupakan similaritas lawan yang sama bentuknya dengan matriks similaritas yang pusat dilatasinya O 0,0. Dengan demikian, kita peroleh teorema berikut. Di sini ada teorema persamaan similaritas. Misal S adalah similaritas, di mana SP sama dengan P aksen dengan P, X, Y, dan P aksen, X aksen, Y aksen, maka dapat ditulis persamaannya X aksen sama dengan PX min QY min S, dan Y aksennya sama dengan plus minus QX plus PY plus T dengan P kuadrat plus Q kuadrat tidak sama dengan 0. Lanjut. Nah, untuk contohnya itu, di sini tentukan bayangan titik P 1,2 oleh similaritas yang matriksnya, matriks S, itu 208, 02 min 2, dan 001. Penyelesaiannya, misalkan bayangan titik P adalah P aksen, X aksen, dan Y aksen. P aksen, X aksen, Y aksen. Ini berarti SP sama dengan P aksen. Koordinat titik P dan titik P aksen kita ubah menjadi koordinat homogen. Homogen itu berarti X, Y, Z. Sehingga P1,2 menjadi P121, sedangkan P aksen, X aksen, Y aksen menjadi P aksen, X aksen, Y aksen, 1. Dari SP sama dengan P aksen dapat diperoleh 208, 02 min 2, 001 dikalikan dengan 121 sama dengan X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen 1. Setelah dijabarkan, diperoleh X aksennya itu 10,
dan Y aksennya itu 2. Jadi bayangan tik P 1,2 adalah P aksen di 10,2. Lanjut. Di sini ada contoh soal pertama, diketahui garis S dan dua titik P dan Q segaris. Lukislah transformasi T apabila diketahui P aksen itu sama dengan transformasi dari P, dan Q aksen sama dengan transformasi dari Q. Sedangkan faktor skalanya itu 3 atau K-nya itu 3. Dan pusat O di antara Q kemudian tentukan termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut. Next. Nah, jawabannya kita pertama gambar garis S. Ini gambar garis S. Dan tentukan letak titik O, P, dan Q. Karena tadi di soal itu nggak ditentuin berapa jarak dari O ke P, itu nggak ditentuin. Dan harus sama dengan jarak O ke Q. Jadi kita dipermisalin dulu seperti ini. Jadi O ke P, permisalan ada ini. Dan O ke Q ada permisalan seperti ini. Nah, karena faktor skalanya itu 3 atau K sama dengan 3. Jadi, kan jarak O ke P segini ya. Jadi, karena K-nya sama dengan 3, kita kali 3. Jadi, ini 1, 2, 3. Jadi, di sini ada 1, 2, 3. Nah, sama juga dengan yang Q. Permisalan jarak O ke Q sejauh ini, kita kali 3, 1, 2, 3. Otomatis, di sini juga V, V. Nah, hasilnya itu untuk yang Pi awal itu di sini. Ini Pi awal. Dan untuk yang Pi aksen jadinya di sini. Jadi totalnya itu di sini tuh ada 1, 2, 3 karena dengan faktor skalanya 3. Gimana yang Ki aksen? Kalau yang Ki aksen itu ini yang awal. Dan ini yang Ki aksen. Pi-nya ada 1, 2, 3. Karena apa? Karena faktor skalanya 3. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa kesebangunan itu bersifat kolineasi, yaitu transformasi yang mempertahankan garis, sehingga termasuk dalam teorema 1. Untuk contoh soal yang kedua, ini dilatasi. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 6 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat 0,0. Pembahasannya, X aksen itu bayangan X, Y aksen itu bayangan Y. Maka untuk X aksen, X sama dengan sepertiga X aksen, dan Y aksen sama dengan 3Y, Y-nya itu sepertiga Y aksen. Untuk rumus sendiri, itu X aksen sama dengan K kali X, Y aksen sama dengan K kali Y. Kalau dipakai matriks, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, XY. Ini rumus yang tadi dijelaskan di awal. Lalu dimasukin ke yang diketahui tadi, ada 3. X aksen, Y aksen sama dengan 3003, XY. Lalu dikalikan 3 kali X, 0 kali Y, 0 kali X plus 3 kali Y. Itu didapat 3X dan 3Y. Kalau udah didapat 3X sama 3Y-nya, kita substitusi X sama Y ke persamaan yang tadi, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Y-nya itu kan sepertiga Y aksen, sama dengan sepertiga X aksen kuadrat min 6 kali sepertiga X aksen plus 5. Sepertiga Y aksen sama dengan
sepertiga X aksen itu dikuadratkan berarti jadi 1/9 X aksen. Sorry, itu harusnya udah nggak kuadrat. Sepertiga X aksen. Kuadratnya masih, sorry. Sepertiga X aksen kuadrat min 2 X aksen plus 5. Jadi dikeluarin, dibagi dengan sepertiga, didapat ya aksennya itu sepertiga X aksen kuadrat min 6X aksen plus 15. Jadi bayangan kurva jika dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat 0,0 adalah Y sama dengan sepertiga X kuadrat sama dengan, enggak, sorry, Y sama dengan sepertiga X kuadrat minus 6X plus 15. Lanjut. Untuk latihan soal, di sini kita memiliki 3 latihan soal. Yang pertama itu tentang similaritas, yang kedua itu dilatasi, dan ketiga ada tentang similaritas lagi. Di sini teman-teman boleh jawab ya. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Karena ini video, jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian itu saja yang dapat kami presentasikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.